Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia, dibekali secara utuh alat-alat indera, akal, dan hati yang dapat digunakannya untuk memahami hakikat keberadaannya. Berbekal indera, akal, dan hati, secara aktual manusia telah membuktikan keberadaannya. Berbagai progresivitas hidup yang telah terbangun dan terpelihara sejak ribuan tahun silam. Manusia wajib bersyukur, di mana untuk saling mengenal antara satu dengan yang lainnya, Tuhan menciptakannya berbagai rupa, kelamin, suku, bahkan ras. Bayangkan saja, andai kata misalnya semua sejenis, habislah kita semua. Demikian, manusia juga sebagai makhluk berkebudayaan, di mana budaya dalam setiap masyarakat tentunya berbeda-beda. Karena kebudayaan lahir dari hasil pikiran manusia yang beraneka ragam dan tersebar ke seluruh pelosok semesta. Di Semenanjung Sulawesi Selatan dikenal terdapat beragam kebudayaan, dari yang paling primitif hingga yang paling modern. Di jazirah ini didiami 4 suku bangsa, diantaranya Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandan. Meskipun terdapat suku yang berbeda, akan tetapi masih mempunyai ikatan kultural yang masih kuat antara suku yang satu dengan yang lainnya. Para petuah masing-masing suku menurunkan tatanan dan berbagai falsafah yang kelak menjadi pegangan hidup bagi anak cucunya dalam melakoni berbagai tantangan hidup kini dan kedepannya. Seperti halnya suku Bugis yang sebagian besar mendiami Sulawesi Selatan, mempunyai banyak falsafah yang terangkum dalam Paseng dan Pangaja. Dalam Paseng dan Pangaja tersebut memuat rangkaian petuah dan nasihat yang mengutarakan tentang norma-norma adab, baik yang menyangkut hubungan sosial, pemerintahan, ekonomi, politik, pemerintahan, maupun semangat dalam menantang pergolakan hidup itu sendiri. Bangsa Bugis dikenal sebagai penganut adat istiadat yang kental dan kuat. Salah satu falsafah Bugis yang kesohor dan masih dianut sampai saat ini yaitu Geteng, Lempu, dan Ada Tongeng. Falsafah atau pandangan hidup tersebut merupakan sikap batin paling mendasar yang dimiliki oleh orang Bugis. Geteng. Geteng adalah sebagai sesuatu yang tegas dan konsisten, yaitu tindakan yang tidak samar-samar dan bimbang. Hal ini dimaknai sebagai sikap yang berani dan percaya diri, mengungkapkan apa yang benar dan apa yang salah, secara jelas, nyata dan meyakinkan apa yang diinginkan dan apa yang tidak diinginkan. Geteng tidak berarti galak, kasar, pemarah, dan arogan. Ada seseorang yang galak dan pemarah namun sama sekali tidak tegas. Geteng tegas dalam mengambil keputusan, teguh pendirian, tabah, dan tahan terhadap godaan. Geteng ditunjang dengan asikinajang atau asas kewajaran, yakni arif, bijaksana, dan adil dalam bertindak. Adapun butir-butir yang dikandung dalam geteng yaitu mempunyai pendirian yang kukuh, tidak goyah dengan situasi, kemudian memiliki sifat jujur atau tidak pelin-pelan, kemudian memegang teguh prinsip jika salah tetap salah, jika benar tetap benar, mempertanggungjawabkan apa yang dikatakan, mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat, tidak bertindak arogan dan semaunya, tidak terbebani atas penolakan orang lain, tidak mudah terseret dengan pengaruh, dan tahan terhadap godaan anti korupsi. Lempu. Lempu adalah sesuatu perilaku yang lurus, dalam artian mengakui, berkata ataupun memberi sesuatu informasi yang sesuai dengan kenyataan. Lempu lawan kata bele atau pabeleng atau bohong, yang artinya berkata atau memberi informasi yang tidak sesuai dengan kebenaran. Sikap lempu merupakan apa yang keluar dari dalam hati nurani setiap manusia dan bukan merupakan apa yang keluar dari hasil pemikiran yang melibatkan otak dan hawa nafsu belaka.
melainkan hasil proses nawa atau renungan hati yang dalam. Adapun butir-butir yang terkandung di dalam lempu yaitu lempu atau sifat jujur, yaitu penerapannya ada pada niat seorang manusia. Kedua, lempu sifat jujur yang penerapannya ada pada perkataan yang diucapkan oleh manusia. Yang ketiga, lempu atau sifat jujur yang penerapannya ada pada aktivitas atau perbuatan manusia secara fisik. Adapun yang keempat adalah sifat jujur yang penerapannya ada pada janji yang diucapkan oleh manusia. 5. Lempu sifat jujur yang penerapannya ada pada kenyataan yang terjadi dalam hidup manusia. Adapun yang kemudian adalah adat tongeng, di mana adat tongeng berhubungan dengan ucapan, yaitu mengatakan yang benar, tidak bohong, tidak ada ucapan rekayasa. Seseorang tidak mungkin berperilaku jujur tanpa disertai adanya dongeng. Demikian pula tidak mungkin bersifat tegas dan inkonsekuen geteng tanpa dibangun dengan lempu dan adat tongeng. Adapun butir-butir yang terkandung dalam adat tongeng, yang pertama adalah adat tongeng berawal dari niat. Adat tongeng bermula dari sabda atau kata yang berucap. Adat tongeng hasil renungan kalbu. Adat tongeng ungkapan kata ke hati yang benar, dan adat tongeng bukan kata andai-andai. Adat tongeng melambangkan kata dan perbuatan, dan adat tongeng perwujudan manusia yang sesungguhnya. Budaya modernitas sekarang ini telah banyak melantarkan kearifan lokal yang menjadi warisan nenek moyang. Bukan hanya itu, krisis kemanusiaan yang melanda dunia global adalah merupakan wujud nyata dari efek yang ditimbulkannya. Dan diperlukan upaya dalam menghadapi arus globalisasi tersebut sehingga dapat mencegah problema kehidupan yang berkepanjangan, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat luas. Ada beberapa nilai budaya lokal yang saling terkait dalam membentuk orang Bugis yang berdampak pada perilakunya. Nilai budaya lokal tersebut adalah Siri Napese. Siri bagi orang Bugis merupakan nilai individualitas yang berkaitan dengan harga diri, respek diri, dan rasa malu. Tidak ingin dipermalukan tanpa alasan yang jelas. Sedangkan Pese bagi orang Bugis merupakan nilai solidaritas, kebersamaan yang memegang teguh prinsip hidup geteng, lempu, dan ada tongeng yang mengikat tali kekerabatan dan persaudaraan dalam pergaulan. Nilai budaya lokal tersebut berfungsi sebagai dinamisator terhadap keberhasilan bagi orang Bugis, memacu semangat mereka bersaing dalam melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang memungkinkan mereka untuk berhasil. Sayangnya, dalam kenyataan hidup masyarakat Bugis itu sendiri, tampaknya nilai-nilai yang tercecer ini terabaikan, terlupakan, tidak menjadi hal yang berharga lagi dalam kelajuan pembangunan. Hal yang tampak besar bergeser di dalam kehidupan kita, seperti etos kerja, nilai sopan santun, dan sipakatau. Proses dinamisasi nilai-nilai inilah yang kemudian hilang bak ditelan ombak Teluk Bone. Andai jika dalam kehidupan bernegara ini nilai-nilai kearifan lokal tersebut di atas dijalankan dan senantiasa diamalkan serta tetap dipertahankan, maka kehidupan ini terasa indah, nyaman, damai, tertib, harmonis, tidak saling melapor dan tidak saling menghujat.